Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan channel kita, channel Matok, bicara seputar matematika. Oke, kali ini kita akan membahas sama seperti konten sebelumnya ya. Kita membahas soal mengenai berhitung di tes intelijensi umum untuk di SKD CPNS. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 80.000 dan memperoleh laba 25% dari harga beli. Berapakah harga beli? Nah, yang kita ketahui untuk yang harga beli, harga jual kan sama dengan harga beli ditambah dengan laba ya. Nah, sedangkan harga jualnya diketahui adalah 80.000. Kita tulis 80 aja. Terus HB-nya, harga belinya kita nggak tahu, sedangkan labanya 25% dari harga beli. Berarti sini 100% dari harga beli, dan ini adalah L-nya 25% dari harga beli. Nah, berarti di sini adalah 125% harga beli ya. Harga beli. Nah, berarti sini harga belinya sama dengan 80 bagi dengan, nah ini kan 125% itu kan sama dengan 1,25. Sama-sama dibagi 5, 80 bagi 5, 80 dibagi 5 itu berapa tuh? 50, 10, 16. 1,25 bagi 5, 0,25. Nah, 0,25 kan sama dengan 1/4. 16 bagi 1/4 itu artinya 16 kali 4, berarti sama dengan 64. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, paham ya? Lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 10. Seorang pekerja dibayar 800 per jam. Dia bekerja dari pukul 8 sampai dengan pukul 16.00. Dia akan dibayar tambahan 50% per jam untuk selawatnya pukul 16.00. Jika dia memperoleh bayaran Rp 8.000 pada hari itu, pukul berapa dia pulang? Nah, berarti dari 8 sampai 16 berarti itu 8 jam ya. Nah, pukul 8 sampai dengan 16. 8 jam pertama 8 jam pertama berarti dia dapat 800. Ini 800. Berarti kalau untuk seterusnya berarti dia dapat tambahannya 50% kan ya. Berarti 1,5 kali 800 berarti sama dengan 1.200. Sedangkan dia dapat 8.000. 8.000 sama dengan, nah kalau misalnya 8 jam berarti dia maksimalnya, berarti 8 kali 800 ya. Maksimalnya berarti 6.400. Berarti 8.000 sama dengan 6.400 tambah dengan 1.400. 1.600 ya. 1.600. Nah, 1.600 inilah hasil dari lemburannya. Sedangkan lemburannya per jam itu dibayar 1.200. Berarti 1.600 ini dia berapa jam lemburnya gitu. Berarti 1.600 dibagi dengan 1.200 sama dengan, ini kita coret nolnya, 16 bagi 12 1, sisanya 4 per 12 1/3, atau sama dengan 1/3 kali 60 menit 20 ya. Berarti 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit ditambah dengan 16.00 pas sama dengan 17.20 ya. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Seorang mahasiswa melakukan percobaan di laboratorium dan mendapatkan kesimpulan bahwa perbandingan populasi. Seorang mahasiswa melakukan
percobaan laboratorium dan mendapatkan kesimpulan bahwa perbandingan populasi kuman yang bersifat X dengan populasi kuman yang tidak bersifat X adalah 5:3. Berarti yang bersifat X dibandingkan dengan yang tidak bersifat X itu adalah 5:3 ya. Dan bahwa 3/8 dari kuman yang tidak bersifat X adalah jantan. Berarti ada jantan, ada betina nih. 3/8 berarti sisanya ini jantan, berarti yang betinanya 5/8 ya, biar 100%. Ini betina. Berapa populasi kuman X jantan terhadap populasi kuman seluruhnya? Nah, berarti yang ditanyakan adalah yang ini nih. Yang jantannya berapa gitu. Ini kan berapa populasi kuman X jantan terhadap populasi kuman seluruhnya. Nah, sedangkan yang kita tahu adalah untuk X banding negatif X yang bersifat X dengan yang tidak bersifat X itu adalah 5:3. Berarti juga berlaku dengan yang jantannya. Jantan yang negatif X tadi kan dia 3/8. Berarti yang X-nya jantannya agar perbandingannya sama 5:3 berarti haruslah 5/8. 5:3. Berarti jawabannya adalah yang B, 5/8. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Sebuah perusahaan mengurangi jam kerja pegawainya dari 40 jam per minggu menjadi 36 jam per minggu tanpa mengurangi gaji. Jika seorang pegawai tadinya diberi X jam, berapa rupiah gajinya sekarang? Nah, ini kan dihitung per jam ya, setelah diganti menjadi dari 40 jam menjadi 36 jam tanpa mengurangi gaji. 40 jam itu gajinya X, 36 jam gajinya Y. Kita nyatakan Y dalam bentuk X. Nah, karena ini berbalik nilai, kenapa ini berbalik nilai ya? Kenapa jadi berbalik nilai? Karena pengurangan jam tidak serta-merta dengan pengurangan gaji ya. Berarti ini namanya berbalik nilai. Kalau misalnya dia dengan pengurangan jam artinya akan mengurangi gaji, berarti dia sinilai, perbandingan sinilai. Kalau misalnya dia enggak seperti itu berarti dia berbalik nilai. Nah, inilah berbalik nilai. Berarti sini 40/36 sama dengan, ini kita balik Y per X. Berarti Y-nya sama dengan 40 kali X ya. 40X per 36. Disederhanakan bagi 4 10/9X. Jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut soal berikutnya. Seorang pekerja mengecat tembok yang tingginya 3 meter dan telah sepertiga selesai. Jika dia selanjutnya mengecat tembok 10 meter persegi lagi, dia sudah akan 3/4 selesai. Berapa meterkah panjang tembok tersebut? Luasnya anggap itu 3 kan panjang kali tinggi ya, sama dengan panjangnya kita nggak tahu berapa, anggap aja P, tingginya 3, berarti 3P. Nah, dia kan sudah 1/3 selesai ya. 1/3 dari 3P selesai. Jika dia selanjutnya mengecat 10 meter, maka akan sudah 3/4 selesai. Berarti 3/4 dari apa? Dari luasnya ini 3P. Oke, lanjut. Ini berarti P tambah 10 ya. 1/3 kali 3 P tambah 10 sama dengan ini berarti 9/4P. Oke, P yang di sini benda ruas. Berarti sini 10 sama dengan 9/4 kurang 4/4 P ya. Oke, kita lanjut ke atas. Berarti sini 10 sama dengan 9/4 kurang 4/4 kan sama dengan 5/4P. Nah, berarti P-nya sama dengan 4 kali 10, 40 bagi 5, 8.
Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan soal nomor 14. Seorang dari titik X berjalan ke timur 1 km, kemudian ke utara 2 km, lalu ke timur 1 meter, terus ke utara 1 km, terus ke timur 1 km, terakhir ke utara lagi 1 km. Berapa kilometer jarak titik X dari Y? Ini ke sini kita hitung dulu jaraknya 3 km ya. Ini ke sini jaraknya 2, 1, 1, 4. Berarti panjangnya 3, tingginya 4. Nah, ini jaraknya berarti dari sini ke sini. Nah, ini kan dia segitiga siku-siku kan ya, berarti berlaku aturan Pythagoras, atau kita bisa menggunakan triple Pythagoras. 3, 4 berarti di sini 5. Aturan Pythagoras ini ya, aturan triple Pythagoras ya. 3, 4, 5. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut. Soal nomor 15. Panitia mengadakan undangan pertemuan untuk 50 wanita dan 70 pria. Jika ternyata 40% dari undangan wanita dan 50% undangan pria hadir, kira-kira berapa persen yang hadir? Yang hadirnya berarti 50% dari 50 ya. 50 dan 40% dari prianya berapa? Oh, maaf. Salah. Dia 40% dari wanita, dari 50 dan 50% dari pria. Nah, ini 40% dari 50, 20, 50% dari 70, 35. Totalnya adalah 55. Berarti total yang hadir 55 dibagi dengan total yang ini. 50 tambah 70 itu adalah 120. Sama dengan bagi 5 bagi 5. 11 per bagi 5 berapa tuh? 24. Berarti 110 bagi 24. 110 bagi 24 dapatnya 4 ya. 4 kali 24 96. 110 kurang 96 itu 14, 140. Bagi itu 5, sekian bla bla bla. Berarti yang mendekatnya adalah 46 ya, 46%. 46%. Oke, itu saja pembahasan dari kita. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, silakan ketikkan di komentar ya. Oke, selamat pagi.